Tunggu dulu, tunggu dulu. Sebelum bikin strategi dan rencana untuk tahun 2026, tonton video ini sampai habis karena gue akan sharing 3 hal yang harus kalian perhatikan sebelum bikin plan untuk tahun 2026. Di video kali ini, karena kita sudah di penghujung tahun 2025, kita mau belajar bagaimana cara membuat strategi dan rencana kerja untuk tahun 2026. Nah, tentu banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, tapi gue mau sharing 3 hal yang teman-teman harus perhatikan. Karena 3 hal ini, itu biasanya yang paling kita skip, paling kita sering miss gitu ya dalam membuat strategi dan rencana kerja tahun 2026. Apa aja itu? Yang pertama adalah dalam membuat strategi dan rencana kerja di tahun 2026, kita jangan hanya bikin yang namanya business plan. Business plan itu apa? Cara atau strategi untuk menghasilkan cuan, meningkatkan sales ya. Karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang saya temui, mereka merasa bahwa sudah punya strategi. Tapi ketika saya lihat bentuk strateginya, mereka ternyata strategi yang dia maksud itu adalah strategi untuk mendapatkan profit, strategi untuk meningkatkan sales, dan seterusnya. Nah, nggak salah. Memang kita sebagai perusahaan namanya juga mencari laba. Artinya kita harus tahu bagaimana cara kita untuk mendapatkan laba, meningkatkan sales, dan sebagainya. Oke? Tetapi, strategi dan rencana kerja yang lebih efektif itu kalau mempertimbangkan banyak faktor di luar hal-hal tersebut. Ya, nah oleh karena itu, kalau teman-teman pernah dengar ada teori balance scorecard. Karena teori balance scorecard ini dibentuk atau dibuat oleh Kaplan pada saat itu karena dia melihat fenomena bahwa perusahaan itu hanya memperhatikan finansial terus gitu ya. Dan kalau perusahaan hanya memperhatikan finansial terus, ternyata akan membuat perusahaan ini tidak sustainable. Sustainable itu tidak berkelanjutan, umurnya nggak panjang gitu ya. Ada klien saya kemarin gitu ya, dia share ke timnya, dia bilang bahwa kalau kita hanya fokus pada penjualan, tetapi pelayanannya nggak bagus, customer-nya kecewa dengan produk yang dia beli, ya tentu perusahaan kita tidak akan lama umurnya. Dan saya setuju sekali dengan klien saya tersebut. Oleh karena itu, di Balance Scorecard, kita diajak untuk memikirkan strategi dan plan untuk 2026 itu berdasarkan 4 aspek, yaitu financial, customer, internal process, dan juga learn and growth. F-Project sendiri, perusahaan saya, sebagai konsultan juga sering menggunakan framework balance scorecard. Tetapi, pada saat kita berusaha untuk menerapkannya pada klien-klien, terkadang framework balance scorecard ini sulit untuk dipahami, ya, karena istilahnya, misalkan kayak istilah learn and growth, itu apa sih Kak Sam? Maksudnya learn and growth itu apa? Nah, oleh karena itu, terinspirasi dari balance scorecard, kami membuat 8 aspek. Jadi bukan 4 aspek, kalau balance scorecard kan 4 aspek. Aspek pertama masih finansial, ya, karena kita butuh uang, walaupun kita NGO, walaupun kita not for profit organization, tapi tetap faktor keuangan pasti harus diperhatikan. Kalau nggak, gimana kita bisa running? Ya, apalagi kalau kita adalah profit organization. Contohnya apa aspek finansial? Ya, kita lihat kalau kita punya SWOT gitu ya, kalau kita analisa dengan SWOT, kira-kira kelemahan aspek finansial kita apa ya? Apakah likuiditas? Artinya uang cashnya itu nggak liquid. Banyak klien yang nunggak bayarnya, atau margin kita tipis gitu ya. Liquid sih liquid, tapi marginnya tipis. Nah, itu dari segi finansial ya. Yang kedua adalah dari segi produk. Jadi di sini kita coba fokus memikirkan dari segi produk apa yang harus kita lakukan tahun depan. Strateginya apa ya? Masalahnya apa ya? SWOT-nya apa ya dari segi produk? Contohnya contohnya gini. Oh, produk kita bagus sih, tapi belum ada sertifikasi. Jadi masih bisa banget nih diserang gitu ya, sama kompetitor, diserang sama netizen. Bisa saja itu menjadi salah satu concern, salah satu rencana untuk kita tahun depan lakukan ya, mendapatkan sertifikasi untuk produk kita dan seterusnya. Atau kita melihat bahwa produk kita bagus, tetapi pilihannya masih terlalu sedikit. Nah, bisa saja tahun depan, berarti salah satu strategi kita, rencana kita adalah memperbanyak varian produknya, dan seterusnya. Yang ketiga adalah aspek customer experience. Nah, di aspek customer experience ini, itu artinya kita mikirin bagaimana bukan cuma pelayanan, tetapi pengalaman. Nah, ini menarik nih. Bukan cuma pelayanan, tapi pengalaman pelanggan terhadap usaha kita, terhadap brand kita. Kalau kita punya toko offline ya, tentu kita harus memperhatikan mulai dari dia masuk, AC-nya gimana, dingin apa enggak, atau terlalu dingin, bau tokonya gimana, menyenangkan apa enggak, atau bau asem gitu ya. Terusnya musik yang dipasang cocok nggak sama target segmen kita ya. Kita jual barang premium tapi musik yang dipasang misalkan
metal gitu ya, wow, gitu ya. Padahal sebenarnya targetnya premium, pengennya suasana yang dibangun adalah suasana yang tenang, calm gitu ya, elegan, tapi yang dipasang musik metal gitu kan, itu kan nggak cocok ya, bukan metal nggak bagus ya, musik metal nggak bagus, tapi nggak cocok aja gitu. Nah itu pengalaman teman-teman ya, bukan cuma pelayanan. Nah ini di kami masukkan dalam salah satu aspek berikutnya, yaitu sales dan brand. Ya ini aspek keempat. Jadi artinya kita pikirin dari segi branding apa yang harus kita tingkatkan, dari segi penjualan, distribusi, ya apa yang harus kita tingkatkan di tahun depan. Berikutnya aspek kelima adalah internal proses di dalam kita ini udah pada standar atau belum sih, udah punya SOP atau belum sih, SOP yang dilakukan apa enggak sih, ya apa sih masalah kita di dalam konteks proses ini gitu ya. Nah itu juga bisa. Berikutnya lagi ada aspek people and organization. Jadi kalau di balance scorecard dia satuin di dalam learn and growth, kalau di kami pisah-pisah nih, ada people and organization supaya teman-teman lebih gampang. Oh iya, saya harus pikirin nih dari segi people-nya, apa yang harus saya tingkatkan ya, apa yang harus saya kerjakan ya tahun depan. Dari segi organisasi, kita belum punya PP, peraturan perusahaan, atau kita misalnya masih belum melengkapi ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapin oleh regulator ya secara organisasi. Nah itu bisa dimasukin ke hal tersebut. Faktor berikutnya adalah business growth ya. Jadi kalau di balance scorecard ini masuknya ke learn and growth. Kalau ini kita pecah, people sama business. Business growth ini contohnya adalah begini. Apa yang akan kita lakukan supaya bisnis kita ini exponential gitu ya, atau growth-nya itu luar biasa. Bukan growth yang dari tahun ke tahun ya, gitu-gitu aja gitu ya. Nah, ini harus dipikirkan. Contoh kalau kalian F&B adalah mungkin kita perlu buka cabang gitu ya. Itu termasuk di business growth. Atau kalian mau ekspansi tapi kayaknya kita butuh modal. Nah, berarti secara business growth planning kita adalah misalnya mencari investor misalnya. Ya. Atau misalkan teman-teman pengen punya bisnis baru gitu ya, supaya kita growing, kayak kita punya bisnis baru yang bisa melengkapi bisnis kita yang sekarang. Nah itu termasuk di aspek bisnis growth. Lalu berikutnya juga ada aspek environmental dan social responsibility. Nah menurut saya ini yang tidak masuk di dalam balance scorecard ya, karena kalau di balance scorecard kan cuma 4 tadi ya, dia tidak spesifik ngomongin tentang rencana terkait dengan tanggung jawab kita terhadap lingkungan dan juga sosial. Nah kenapa saya masukin ini ke sini? Karena di zaman sekarang, dan saya yakin 2026 ini akan semakin meningkat, adalah awareness customer, awareness stakeholders terhadap bagaimana perusahaan kita bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial dan orang-orang di sekitarnya. Kalau teman-teman misalnya jualan produk gitu ya, akan makin banyak customer yang concern terhadap penggunaan plastik di produk tersebut, di packaging produk tersebut. Sehingga kalau ada pesaing kalian yang mulai menggunakan less plastik gitu ya, plastik berkurang, produk-produk yang recycled, reused gitu ya, bisa saja customer beralih ke sana. Apalagi kalau kualitas produknya tidak jauh berbeda. Dan bahkan customer pun juga semakin rela untuk bayar lebih mahal demi menjaga environment di sekitarnya. Nah, trennya akan makin ke sana. Jangankan soal beli produk ya. Bahkan saya juga banyak mendengar orang-orang investor, orang-orang yang main saham, itu juga mulai aware gitu. Aduh, saya nggak mau deh beli sahamnya perusahaan X karena dia terlibat misalnya dalam penggundulan hutan yang berlebihan gitu ya. Karena dia terlibat dalam salah satu menyebabkan musibah di Sumatera misalnya begitu ya. Jadi orang-orang udah makin sadar bahwa apa yang dia lakukan sebagai customer, sebagai investor, itu harus juga mendukung apa yang dia percaya gitu ya. F-Project deh, saya kasih contoh F-Project sendiri. F-Project sebagai perusahaan konsultan, kita kan pengen gitu ya bahwa orang-orang tuh makin paham tentang KPI, tentang bikin strategi, tentang bikin SOP, tentang membangun SDM, strategi SDM itu seperti apa dan segala macam. Nah, tapi kan F-Project memang mencari uang, sehingga ada cost, ada biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh klien-klien kita. Tapi bisa saja tahun 2026 F-Project mau lebih besar lagi dampak ke sosialnya, ke society-nya, misalkan dengan mengkurasi atau memilih perusahaan-perusahaan kecil gitu ya, yang omsetnya masih di bawah 100 juta per bulan ya, untuk kita bantu secara gratis. Nah itu bentuk salah satu social responsibility. Nah itu contoh aja. Nah 8 aspek ini teman-teman bisa mulai dari mana sih untuk memikirkan itu semua? Bisa mulai dengan menganalisa SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Gimana cara bikinnya? Kita bantu pakai template. Nah kita punya teman-teman satu set ya, ada di sini nih, satu set template untuk strategi, pembuatan strategi, mulai dari template SWOT analisis berdasarkan 8 kategori yang saya tadi katakan. Lalu kedua, kita juga punya template pembuatan planning ya, atau rencana untuk 1 tahun ke depan. Nah ini nih template-nya ya.
Di sini juga template ini udah kita kasih clue gitu ya, dari 8 aspek tersebut. Bahkan di template ini teman-teman udah ada sedikit project management template-nya. Startnya kapan, inisiatifnya, end-nya kapan gitu ya. Nah, selain itu juga dalam membuat strategi kita juga kan pasti harus tahu ya visinya ke depannya seperti apa. Nah, kita juga udah siapin nih template untuk membuat visi perusahaan. Supaya teman-teman nggak bikin visi yang cuma indah di kata-kata tetapi nggak dipahamin, nggak jelas gitu ya. Nah, ini caranya bisa begini. Dan kita juga ada template, nah satu lagi nih yang menarik, competitive advantage. Ini nanti saya akan jelaskan di akhir video. Nah, anyway, jadi semua template ini itu bisa membantu teman-teman untuk membuat strategi perusahaan tahun 2026. Cara menggunakan template-nya gimana? Tenang aja, kalau kalian beli template-nya, ini udah include video eksklusif tentang penjelasan cara menggunakan template ini. Jadi saya nggak jelasin di video ini, oke? Harganya pun juga sangat-sangat terjangkau karena ini salah satu dari social responsibility kami ya, membuat ilmu ini lebih terjangkau ya, harganya sangat-sangat terjangkau ya. Tentu kalau teman-teman panggil F-Project untuk datang membuatkan strategi di perusahaan kalian bisa, tapi pasti ada harga yang harus dibayar gitu ya. Saya ulang ya, poin pertama adalah membuat strategi 2026 bukan hanya tentang cara mencapai target sales atau profit ya, tapi ada hal-hal yang lebih komprehensif yang harus teman-teman pikirkan. Sekarang yang kedua, saya makin menyadari, makin melihat bagaimana industri itu berubah sangat cepat. Dan faktornya makin macam-macam. Ada faktor alam. Faktor alam ini bisa merembet ke mempengaruhi rantai pasok, betul ya, atau supply chain. Lalu ada faktor geopolitik, perang, kebijakan perdagangan. Ada faktor juga nilai tukar rupiah. Ada faktor teknologi dan sebagainya. Jadi tahun 2026 ini akan menjadi tahun yang sangat-sangat sulit diprediksi. Jadi untuk membuat strategi tahun 2026, teman-teman bisa pertimbangkan untuk membuatnya itu 6 bulan ke depan dulu. Kalau bisnis kalian itu dirasa sangat-sangat tidak mudah untuk diprediksi, oke? Supaya rencana kita itu lebih masuk akal, oke? Target yang kita pasang lebih masuk akal dengan kondisi di tahun 2026 gitu ya. Dan kedua adalah supaya tim kita juga tidak merasa bahwa perusahaan ini terlalu cepat-cepat berubah gitu ya, terlalu cepat berubah nih gitu ya. Kemarin katanya setahun kita mau begini, kok ternyata baru 6 bulan udah ganti lagi. Nah itu kan akan membuat karyawan juga jadi nggak nyaman, membuat karyawan jadi bertanya-tanya gitu ya. Konsekuensinya apa kalau kita bikin strategi untuk 6 bulan dulu? Konsekuensinya adalah kita juga harus menyiapkan bonus, rewards atas pencapaian strategi 6 bulan ini ya di tengah tahun ya, atau mau dikasih di akhir tahun juga nggak apa-apa, tapi yang penting adalah atas hasil dari 6 bulan yang kita sepakati itu harus ada rewards-nya kalau berhasil. Kalau enggak ya udah move on aja. Nah, rewards yang saya maksudnya bisa berupa bonus gitu ya, atau mungkin bisa berupa apa yang lain gitu. Misalkan dijanjikan bahwa ya kalau kita mencapai 6 bulan ini kita akan outing ke luar negeri misalnya gitu ya. Itu kan juga rewards ya gitu. Boleh juga gimmick-gimmick seperti itu gitu. Tapi intinya adalah kita harus tunjukkan gesture sebagai perusahaan bahwa kita mau appreciate, kita mau hargai usahanya teman-teman tim kita selama 6 bulan atau selama waktu strategi ini dibuat. Oke? Dalam membuat strategi dan rencana tahun 2026, kita jangan fokus hanya kepada aktivitas. Aktivitas ya, artinya kita mau ngapain ya, kita mau ngapain ya, gitu ya. Nah ini yang banyak saya lihat, tetapi kita juga harus paham dan menyepakati dari awal, apa sih competitive advantage yang mau kita bangun, ya, sehingga aktivitasnya itu bisa mendukung hal tersebut. Karena dari namanya aja, competitive advantage. Artinya apa? Artinya keunggulan kita dibandingkan dengan kompetitor, dengan perusahaan lain. Nah, apa nih keunggulannya? Supaya kita bisa menang, supaya kita bisa sustainable bisnisnya. Nah, ini harus dipikirkan masak-masak dari awal, sehingga semua strategi kita itu mengarah ke membangun competitive advantage, bukan sekedar meningkatkan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan kita. Nah, apa sih contohnya competitive advantage itu contohnya apa? Nah, ini ada di template yang kami sudah siapkan, teman-teman. Di sini ada contoh-contoh dimensi-dimensi competitive advantage dan ada penjelasannya. Ya, sebagai contoh, ada perusahaan yang mau punya competitive advantage di dalam hal kualitas. Dia nggak mau jualan produk yang jelek, dia selalu akan riset. Jadi kegiatan dia, rencana dia di tahun 2026 itu pasti harus meningkatkan kualitas, gitu ya. Ada juga perusahaan yang dia distributor. Kalau soal kualitas ya dia ngambil barang doang nih gitu ya, dia nggak bisa ngapa-ngapain juga. Tapi dia pengen unggul dalam hal customer experience, ya. Walaupun ada orang yang jual barang yang sama dia, karena sama-sama distributor, sama-sama reseller, tapi dia punya keunggulan dalam membangun customer experience, mulai dari CS-nya yang ramah, pelayanan yang cepat,
CS-nya atau orang salesnya yang hafal nama, hafal kebutuhan gitu ya, bisa deket sama customer dan seterusnya. Jadi bisa hal seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan inspirasinya di template-template ini ya, sehingga kalian bisa lebih sharp, lebih tajam lagi nih bikin strategi dan planning tahun 2026. Dan template ini bisa langsung digunakan dan kalian cukup beli dengan harga yang sangat-sangat terjangkau ya. Jadi silakan coba aja. Di sini kalian akan lihat dan ada penjelasan videonya ya, ada penjelasan videonya eksklusif, nggak ada di YouTube saya. Kalian harus beli dulu untuk mendapatkan link ke penjelasan videonya. Nah, kesimpulannya 3 hal yang harus kalian consider dalam membuat strategi tahun 2026 adalah: pertama, bikin strategi bukan hanya bisnis plan, tapi dari 8 aspek lainnya juga ya. Yang kedua adalah timeline strateginya tidak harus 1 tahun, bisa saja 6 bulan kalau industri kalian lagi agile banget, lagi sulit diprediksi. Yang ketiga adalah waktu membuat strategi, kita juga harus memikirkan competitive advantage apa yang ingin kita bangun. Oke, dan semua ini akan lebih mudah ketika teman-teman sudah punya template-template pembuatan strategi seperti ini. Oke, jadi langsung aja beli template-nya, sangat-sangat murah, supaya kalian bisa bikin strategi yang lebih sharp. Oke, kalau suka dengan video ini, teman-teman boleh share ke teman-teman lain yang kiranya membutuhkan, dan subscribe. Thank you.